Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kelas virtual metode penelitian pendidikan jurusan program studi pendidikan seni pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan saat ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-15, yaitu dengan judul atau topik bahasan penyajian data penelitian. Jadi kemarin kalau kita sudah membahas bagaimana cara menganalisis, itu artinya inti atau hasil dari penelitian Anda sudah bisa sudah tahu, sudah jelas hasilnya, terus kemudian bagaimana cara menyajikannya. Nah, di sini akan disampaikan hal itu. Oke, selamat pagi sekali lagi ya. Jadi di dalam penyajian data ini tujuan pembelajarannya adalah satu, setelah mengikuti ini diharapkan Anda mengetahui jenis-jenis penyajian data penelitian ya. Jadi nanti akan diberikan beberapa contoh penyajian data itu dengan harapan nanti Anda bisa memilihnya itu ya. Bisa memilih sesuai dengan jenis penelitiannya, ya, sehingga hasil penelitian yang Anda laporkan itu merupakan satu kesatuan dari awal sampai akhir, itu tujuannya. Ya. Nah, yang jelas Anda harus mengetahui itu ya, mengetahui materi apa yang akan dibahas dalam penyajian data penelitian itu. Nah, apa yang akan dibahas itu menjadi kunci di dalam keberhasilan Anda menyajikan data itu tentunya ya. Nah, oleh karena itu Anda juga harus mengetahui bahwa tujuan analisis dan penyajian data itu untuk apa? Itu kan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Karena itu maka setelah mengikuti ini Anda diharapkan tahu arah yang akan dibicarakan itu. Nah, sehingga dengan demikian Anda bisa juga menyajikan dan membahas hasil penelitian itu. Itu jelas ya. Oke, dilanjutkan dengan sekarang yang pertama itu akan disampaikan tentang bagaimana sih penyajian data penelitian deskriptif. Ya. Jadi di dalam hasil penelitian Anda harus bisa memberi gambaran tentang subjek dalam kondisi nyata, misalnya pada kelas sosial mana. Ya. Menguangkan adanya perubahan yang terjadi pada diri siswa, ini lingkungan kelas, guru, motivasi atau minat belajar, dan hasil belajar atas tindakan atau upaya yang dilakukan untuk memecahkan. Nah, ini adalah untuk yang jenis penelitian eksperimen. Eksperimen artinya jenis eksperimen yang fokusnya adalah untuk dideskripsikan ya. Kemarin kan ada bahwa deskripsi itu ada yang mendeskripsikan hanya menceritakan apa adanya, kemudian ada yang memberi penjelasan atau eksplanasi, kemudian yang ini adalah yang untuk hasil eksperimen ya. Ibu nanti jangan kacau, masalahnya nanti kalau di dalam penelitian eksperimen itu ada ketentuan sendiri bahwa pada saat ini yang ditekankan adalah penelitian eksperimennya atau penelitian deskripsinya. Nah, data dapat disajikan dalam bentuk narasi, uraian, tabel, dan bagan. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwa dalam mendeskripsikan itu kan bisa menggunakan itu ya.
bahkan foto juga bisa, ya. Jadi yang pertama itu harus dinarasikan, ya, dinarasikan bahwa kondisi siswa di dalam satu kelas, misalnya Anda meneliti begitu ya, itu apa, keadaan ekonominya bagaimana, keadaan apa, sosial budayanya gimana, itu adalah pertama harus dinarasikan. Nah, setelah Anda narasikan mungkin Anda, oh ternyata kalau dinarasikan begini ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan melalui narasi, ya. Atau kalau disampaikan secara narasi itu jadi banyak, maka Anda bisa menggunakan tabel atau bagan, ya. Misalnya untuk kelas X ini dari segi ekonominya kelas menengah ke bawah sekian, kelas bawah sekian, miskin sekian, kaya sekian, dan sebagainya, itu bisa menggunakan tabel, itu akan lebih ringkas dan jelas, atau bahkan. Nah, biasanya kalau Anda ingin meyakinkan itu bisa menggunakan eh, foto, ya, foto atau apalah yang bisa mewakili supaya memperjelas deskripsi Anda itu. Nah, kemudian sajikan data hasil penelitian untuk setiap kelompok sebagai dasar analisis dengan beberapa keterangan yang relevan. Nah, ini ya. Jadi misalnya Anda meneliti 2 kelompok, ya juga masing-masing kelompok itu disampaikan, ya. Seperti tadi, dari segi pendidikan orang tuanya, tingkat pendidikan orang tuanya begini, dari ekonominya begini, dari sosial budayanya begini, dan seterusnya itu ya. Itu harus disampaikan untuk masing-masing kelompok. Kemudian kemukakan hasil pengolahan atau analisis data penelitian tersebut, ya. Anda harus menunjukkan itu, ya. Dari analisis kemarin misalnya, setelah Anda menganalisis ketemunya ada tiga variabel atau 3 faktor yang mempengaruhi prestasi sekolah. Nah, itu apa saja, itu disampaikan. Oh, caranya mengolah bagaimana? Oh, begini ya. Tunjukkan bahwa dengan upaya pemecahan masalah atau tindakan tersebut terjadi perubahan yang diharapkan. Nah, ini ya, jadi diharapkan begitu. Ya. Kalaupun misalnya tidak terjadi hal itu, Anda harus bisa menjelaskan bahwa di dalam proses itu ada hal-hal yang tidak wajar. Maksudnya bahwa kegagalan Anda itu adalah bukan sesuatu yang disengaja, tapi adalah hal-hal yang di luar kemampuan Anda. Ya, itu ya. Jadi meskipun penelitian Anda tidak berhasil menyelesaikan masalah atau hanya sedikit menyelesaikan masalah, itu harus dijelaskan mengapa demikian. Jadi deskripsinya itu harus sampai di situ. Nah, kemudian pada kesimpulan untuk analisis yang dilakukan secara statistik, apabila telah membuktikan kebenaran hipotesis atau adanya hubungan, maka dilanjutkan dengan pemaknaan atas hasil yang diperoleh tersebut, ya. Jadi di dalam seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa untuk deskripsi ini bisa juga menggunakan statistik, ya, data statistik itu ya. Nah, hanya saja kalau menggunakan data statistik, karena di situ belum ada pemaknaannya, maka itu harus ditambah dengan pemaknaan. Ada pembahasan, berikan kejelasan yang memperkuat dari hasil analisisnya dengan memberikan berbagai argumen logis yang mendukung. Ya. Jadi begitu ya. Di dalam pembahasan itu fokusnya adalah untuk menjawab permasalahan penelitian. Nah, itu harus diberikan hal-hal yang memperkuat hasil analisis itu ya. Dasarnya adalah menggunakan pikiran logis atau kerangka pikir logis yang mendukungnya.
Pikir itu ya. Jadi itu adalah pola atau kerangka yang harus yang tidak salah satu kerangka penyajian data hasil penelitian deskriptif itu. Jadi harus menggambarkan kondisi subjek yang sedang diteliti sebenar-benarnya. Ya. Ini ada salah satu contoh ya. Salah satu contoh tentang penelitian deskriptif pendapat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi tentang etika pergaulan mahasiswa di kampus. Ya, itu. Ya, itu. Hasilnya adalah ini pertama harus dijelaskan dulu bagaimana kondisi subjek tadi. Nah, penelitian ini dilakukan pada Agustus 2010 mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, populasinya berjumlah 4.832 dengan responden yang sesuai dengan teknik sampling yaitu 485. Ini terus kemudian data penelitian diperoleh dari angket yang diberikan kepada respon berupa angket gabungan terbuka dan tertutup dan tentang pendapat mahasiswa bagaimana pergaulan itu di kampus. Ya, Anda tahu kan bahwa angket atau kuesioner terbuka dan gabungan antara terbuka dan tertutup itu artinya yang tertutup itu diberikan mahasiswa tinggal memilih jawabannya. Kemudian kalau yang terbuka itu mahasiswa berhak atau diberi kewenangan untuk berpendapat sesuai dengan pendapatnya. Nah, di yang terbuka itu jawabannya bisa berbeda-beda. Dari instrumen yang diberikan kepada responden sebanyak 480 dan diterima kembali hanya 392. Ya, tidak kembalinya itu sesuai dengan jumlah yang telah teredarkan kepada responden. Ya itu ya. Jadi ini masalah masalah teknis bagaimana bagaimana angket itu disebar dan bagaimana respon mahasiswa. Tidak kembalinya angket sesuai dengan jumlah itu ada beberapa hal yang kendalanya, yaitu waktu penelitian yang singkat saat akhir kuliah semester menjelang ujian semester, menyita waktu responden untuk mengisi angket. Nah, dan tidak adanya reward untuk responden yang mengisi angket. Nah, ini ya. Jadi itu permasalahan-permasalahan yang harus Anda perhatikan apabila Anda akan membuat angket. Biasanya kan kalau tinggal centang aja mungkin itu lebih mudah, apalagi mungkin salah satu strategi yang Anda bisa gunakan untuk keberhasilan itu adalah misalnya angket itu kamu bawa terus kemudian setelah ketemu mahasiswa itu yang menyintang Anda sendiri sesuai dengan pendapat itu mungkin akan lebih berhasil. Jadi itu dalam waktu singkat bisa terselesaikan sehingga tidak mengganggu kegiatan responden atau mahasiswa yang diberi angket tersebut ya. Hasil yang diperoleh terus kemudian apa lagi dari itu ya. Ini waktu penelitiannya singkat ya. Ini mungkin Anda sudah bisa tahu jawabannya atau solusinya menjelang ujian semester. Nah, ini juga harus diperhitungkan juga ya. Yang kalau bisa itu menurut
eh, kriteria angket yang baik, angket itu tidak panjang, sehingga akan tetapi bisa mewakili yang data yang dibutuhkan. Nah, itu yang sulit ya. Apalagi kalau Anda membuat sendiri itu akan lebih memeras tenaga. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah responden sebagian besar bertempat tinggal di kos, ini 57,6%, bersama orang tuanya 31,2%, ikut saudara 11,2%. Sebagian besar responden mengetahui tentang etika hidup, etika secara berurutan, maaf. Berasal dari yang pertama dari orang tua kandung, kemudian dari belajar di sekolah, pengalaman hidup dan kebiasaan hidup. Nah, jadi ini sumbernya juga diulas. Dari data yang diperoleh dapat diidentifikasi beberapa pendapat mahasiswa tentang etika pergaulan mahasiswa di kampus, antara lain. Jadi etika yang pertama adalah etika pergaulan mahasiswa di kampus. Ya. Itu yang harus diperhatikan adalah bagaimana bila berpapasan dengan dosen, misalnya harus menyapa, berpakaian saat kuliah itu harus rapi, misalnya ya. Bila menghadap dosen untuk berkonsultasi, nah itu juga dari penelitian itu mereka juga mempunyai pendapat. Ini memang tidak saya sampaikan karena nanti terlalu panjang. Pada saat bercakap-cakap dengan teman di kampus itu juga harus ada etikanya. Datang ke kampus untuk kegiatan akademik selain kuliah, ya, itu misalnya ikut mencari buku atau apa, itu juga ada etikanya. Berkomunikasi dengan dosen lewat telepon, nah itu juga ada etikanya. Berjalan bersama pacar di kampus, nah ini mungkin Anda yang sudah mempunyai pacar itu di UNY Fakultas Sosial dan Ekonomi itu ada juga pendapatnya yang dari penelitian ini. Buang sampah di kampus, melampiaskan kejenuhan saat perkuliahan, ya itu jangan sampai menggebrak meja atau membuat gaduh. Bila ada teman yang tidak rapi berpakaian saat kuliah, itu bagaimana cara menegurnya. Potongan rambut mahasiswa laki-laki, ya. Karena yang perempuan ini biasanya kan tidak banyak tidak banyak modelnya. Kalau laki-laki apakah itu gondrong atau potongannya pakai yang macam-macam itu yang ada garis-garisnya itu, ya. Mahasiswa putri bila memakai baju dengan celana panjang, mahasiswa yang terlambat masuk kuliah. Nah, ini hanya sebagian ya, jadi masih banyak. Ini hanya salah satu contoh saja dari hasil. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan etika pergaulan di kampus sesuai dengan identitas moral bangsa. Ini kan tolok ukurnya sudah tidak lagi etika di masyarakat Jawa, tapi adalah bagaimana itu etika pergaulan di dalam menampilkan atau mewakili moral bangsa untuk masing-masing daerah. Ini yang pertama adalah sebaiknya mengedepankan dan memperhatikan tatanan sopan santun yang terhadap semua orang. Nah, ini kan sudah orientasinya sudah melebar, sudah tidak hanya individu. Jadi orang yang Pancasilais tidak sepenuhnya berpaham Barat, jangan primordialisme, erotisme yang
secara fanatik berlebihan dan yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, ini kan artinya pergaulan atau etika itu didasarkan atas kesatuan kita berbangsa dan bernegara. Tidak hanya bagaimana untuk hubungan individu antara individu. Dalam etika pergaulan, mahasiswa sebaiknya dilakukan secara wajar, terlebih pergaulan beda jenis sehingga tidak menimbulkan fitnah, bisa menjaga apa yang seharusnya tidak dilakukan, teriak-teriak bergandengan lawan jenis, dan nah ini kan sudah lebih jelas lagi. Tapi sopan, tidak dipaksa, mentaati aturan yang diberikan kampus dan dapat berperilaku sopan serta saling menghargai sesama orang dan menjadi panutan adik-adik. Bergaul sesuai dengan norma dan batas sesuai adat ketimuran. Jangan dengan paksaan tetapi dengan penyadaran. Nah, ini kira-kira poin-poin yang ada di dalam nah, selanjutnya bagaimana membahasnya itu? Membahasnya adalah dari data yang disampaikan tadi, sebagian besar mahasiswa itu menganggap etika pergaulan mahasiswa di kampus harus dilaksanakan sesuai dengan sopan santun, adat kebiasaan yang baik, jadi lebih mengartikan sebagai etiket. Nah, ini adalah dapat diduga bahwa permasalahan pokok di dalam penelitian ini adalah bagaimana mahasiswa menanggapi yang etika pergaulan di dalam kampus ini dari mahasiswa tersebut. Nah, oleh karena itu, maka ini apabila mahasiswa berpapasan dengan dosen di kampus itu memberi salam dan menundukkan kepala itu 74%. Artinya dia yang paling banyak menggunakan itu. Artinya di suatu kelompok yang diteliti ini adalah mayoritas kalau bertemu dosen itu menundukkan kepala. Selama kegiatan kuliah di kampus, mahasiswa harus berpakaian rapi dan pantas pakai. Seperti Anda ketahui, mungkin ini terbawa oleh image bahwa Universitas Negeri Jakarta itu semula adalah guru ya, jadi semuanya itu masih berpakaian. Selanjutnya ini adalah penelitian tindakan kelas ya, tindakan kelas ya. Ketika ini adalah bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang untuk memperbaiki proses pembelajaran. Ya, jadi ini khas untuk jurusan kependidikan itu biasanya ya. Biasanya itu lebih banyak. Meskipun ini bisa juga digunakan sebagai di bidang yang lain, akan tetapi karena ciri khasnya yang untuk memperbaiki proses pembelajaran, maka yang paling banyak atau sering menggunakan adalah kependidikan. Bagaimana cara menyajikannya? Ya, yang pertama dari hasil itu harus dijelaskan tahap perencanaan. Waktu guru membuat rencana silabus, RPP, materi, media, kisi-kisi, dan soal tes siklus 1. Kemudian lembar pengamatan guru dan lembar pengamatan siswa. Nah, ini artinya bahwa di dalam setiap siklus itu harus terutama siklus pertama harus dijelaskan tentang bagaimana silabusnya, RPP-nya, materinya, medianya, kisi-kisi dan seterusnya, soalnya termasuk lembar pengamatan. Artinya bahwa
di sini akan terlihat seberapa seberapa jauh itu tahap perencanaan sudah bisa disiapkan. Yang pada tahap pelaksanaan itu harus dijelaskan mengenai misalnya tahapan pembelajaran, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, kejadian di kelas, jam pelajaran dimulai dan akhir, aktivitas siswa dan guru. Kemudian foto kegiatan, hasil tes siklus 1 siswa. Nah, ini jadi di dalam pelaksanaan itu yang pertama adalah bagaimana tahapan pembelajaran. Nah, misalnya ada pendahuluan, inti, terus kemudian penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu bagaimana? Apakah guru sudah bisa melaksanakan atau mendahului pembelajaran secara baik, harus menyapa, harus bisa mengalihkan perhatian dari perhatian di luar kelas atau menjadi ke dalam kelas. Kemudian di kegiatan inti itu apakah guru sudah sesuai dengan, karena ini penelitian tindakan kelas, maka apakah seberapa besar guru sudah bisa melaksanakan perencanaan, melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan di dalam perencanaan itu tadi, yaitu apakah guru sudah bisa memperbaiki. Kalau ini prosesnya pelaksanaan PTK ini kan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Apakah sudah ada perubahan di dalam proses pembelajaran itu, ya kan? Nah, jadi yang dicatat atau yang perlu disampaikan adalah jam berapa pembelajaran itu dimulai dan diakhiri, ya. Kemudian apakah siswanya sudah aktif, bisa lebih baik, lebih tenang. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah apakah guru sudah bisa menyampaikan rencana perbaikan itu secara baik atau belum, ya. Nah, hal itu akan lebih mantap apabila ada foto-foto kegiatannya itu, sehingga nanti kadang-kadang apabila kita mempunyai dokumen itu bisa mengingatkan kita ketika observasi itu ternyata itu belum dicatat. Nah, ya. Ternyata misalnya di sini guru tadi berhenti beberapa menit. Nah, itu kan misalnya pada waktu itu guru Anda bisa menyepret itu ketika pengamatan. Nah, tidak kalah pentingnya adalah hasil tes siklus pertama. Jadi siklus kemarin yang perlu dijelaskan adalah itu misalnya satu periode yang dijadikan sebagai fokus perbaikannya, ya. Misalnya periode siklus pertama itu ingin memperbaiki tentang proses atau pengaplikasian model atau pengaplikasian media pembelajaran. Nah, itu adalah yang siklus pertama, ya. Terus kemudian yang kedua mungkin apalah di luar itu, ya. Itu sampai selesai. Tahap pengamatan, siapa pengamat dan apa yang diamati, perolehan data dari hasil pengamatan. Nah, ini harus jelas, ya, harus jelas. Hasilnya saya pikir itu sudah dari catatan, siapa dan apa yang diamati ini juga yang penting. Terutama apa yang diamati setelah fokusnya pada apa. Kalau tadi saya sampaikan misalnya pada bagaimana guru menerapkan ide atau media pembelajaran ini dalam pembelajaran, apakah sudah lancar atau belum. Nah, yang selanjutnya adalah tahap refleksi, hasil pengamatan dan saran-sarannya itu refleksikan untuk perbaikan tindakan siklus 2. Nah, misalnya setelah diadakan rapat kemarin kan rapat itu
Maksudnya setelah pengamatan diadakan rapat itu adalah rapat untuk refleksi. Jadi membicarakan itu dengan guru yang bersangkutan dan juga teman, ya, supaya itu refleksinya bisa tuntas dan tidak ada yang terlewat. Ya. Selanjutnya yang C adalah hasil penelitian siklus 2 dan seterusnya. Ini ya. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi sesuai dengan, nah itu adalah apa? Hal yang sama akan tetapi disampaikan pada siklus kedua, ya. Kalau mungkin ada siklusnya jadi 4, ya yang 3 dan 4 ya sama. Hanya saja mungkin materinya yang berbeda, tapi materi yang dibahas itu, dan mungkin yang untuk siklus kedua, 3 atau 4 itu sudah tidak ada yang pertama itu tahap perencanaan itu mungkin sudah berubah menjadi tahap perencanaan sudah dari hasil refleksi dari masing-masing siklus sebelumnya itu. Nah, oke. Kemudian hasil pembahasan itu difokuskan pada pada jelaskan kembali data-data hasil per siklus, kemudian bandingkan antara siklus, kemudian buat juga diagram. Yang selanjutnya ulas teori-teori pendukung sehingga asumsi dapat yang dibangun bisa terbukti. Jadi misalnya, oh ternyata dari pengembangan ini tidak berhasil. Oh karena ada teori yang begini. Pengembangan harusnya begini, ini ternyata tidak, atau sudah berhasil karena sesuai dengan teori ini. Itu ya. Jadi pembahasannya adalah kira-kira berkisar pada itu. Oke, selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Hasil penelitiannya adalah berikan gambaran tentang subjek penelitian dengan disertai kondisi real dari setiap kelompok selama eksperimen. Nah, apabila yang tadi misalnya deskriptif itu setiap kelompok hanya dideskripsikan apa adanya ya. Tapi kalau di sini adalah disertai dengan kondisi real setiap gambaran subjek di setiap real selama berlangsung ya. Jadi ada kelompok di sini misalnya kalau di dalam penelitian eksperimen itu mesti ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ya. Kondisi real di setiap kelompok artinya selama berlangsung itu apa yang terjadi ya. Apa yang terjadi? Apakah eksperimen itu sudah memenuhi atau sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Masalahnya itu nanti akan menentukan hasil eksperimen itu tadi ya. Kalau tidak sesuai ya. Misalnya kalau diadakan eksperimen itu mestinya kelasnya berjalan secara logis dan sama dengan yang biasa. Nah, apabila terjadi hal-hal yang tidak di luar kebiasaan itu mestinya akan mengganggu ya. Mengganggu proses pembelajaran itu juga nanti akan mempengaruhi hasilnya. Kemukakan adanya perubahan yang terjadi pada diri siswa, lingkungan kelas, guru, minat belajar, hasil belajar atas perlakuan itu. Nah, ya, jadi apakah setelah dilakukan percobaan itu ada perubahan, terutama ini kan yang kelompok eksperimen, kelompok yang diberi perlakuan itu harus dicatat tentang apa saja yang terjadi pada siswa, lingkungan kelas dan guru itu sendiri, minat belajar dan hasil belajar, ya kan? Ukuran kan dari sini, ukuran keberhasilan pembelajaran itu biasanya kan
siswanya apakah dia lebih tenang, lingkungan kelasnya apakah lebih baik, guru sendiri apakah bisa melaksanakan itu secara lancar, minat belajarnya apakah bertambah, kemudian hasil belajarnya atas perlakuan itu apakah menaik, apakah tetap. Nah, itu yang harus disajikan di sana. Data dapat disajikan atau disampaikan sama ya, jadi bisa menggunakan narasi atau kalau narasi ini nampaknya yang wajib ya, karena kalau tampil atau bahkan tanpa narasi itu biasanya adalah sulit untuk dipahami sebelum ada penjelasan sebelumnya gitu ya. Terus kemudian sajikan data hasil penelitian untuk setiap kelompok sebagai dasar analisis dengan beberapa keterangan yang relevan. Ya, itu saya pikir sudah bisa ya. Jadi disajikan setiap kelompok dengan penjelasan yang relevan. Ungkapkan hasil pengolahan atau analisis data eksperimen. Tunjukkan adanya perbedaan antara hasil tindakan pada kelompok eksperimen atau A dengan kelompok kontrol atau B. Ya, jadi kelompok eksperimen itu kelompok yang diberi perlakuan. Ya, kelompok kontrol itu kelompok yang tidak diberi. Apakah yang diberi perlakuan itu sama hasilnya atau dengan yang kelompok yang tidak diberi? Itu adalah inti dari penelitian eksperimen itu. Pada kesimpulan hasil analisis bila secara saintifik telah membuktikan adanya perbedaan hasil antara keduanya. Berarti hasil metode yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Ya tadi, misalnya ini contohnya adalah penerapan metode di dalam pembelajaran. Pada pembahasan berikan kejelasan yang memperkuat dari analisisnya dengan memberikan berbagai argumen yang mungkin Anda sudah bisa ya. Ini begini, ini bisa siswa bisa tenang, bisa mengikuti dengan baik. Itu karena apa? Karena media yang diberikan ini lebih menarik, berwarna-warni dan sebagainya. Itu salah satu contoh dari argumen itu. Selanjutnya ini adalah laporan pengembangan, penelitian dan pengembangan. Nah, kalau yang tadi itu adalah eksperimen, ini kalau yang ini adalah eksperimen ya, data-datanya juga hampir sama dengan ada eksperimennya, ada percobaannya. Akan tetapi di sini ada revisi produk ya. Ada revisi produk, kemudian hasil pengujian tahap kedua. Nah, ini ya. Jadi yang pertama harus disampaikan adalah desain produk, berupa penjelasan bagaimana ini produk atau bahan atau yang Anda kembangkan itu apa? Yang Anda kembangkan itu. Nah, itu biasanya diawali dengan studi yang yang relevan dulu. Sebelum membuat produk atau merancang produk itu biasanya didahului dengan studi pendahuluan itu ya, seperti yang tadi ya. Dan ini kalau di dalam ilmu pengetahuan itu atau di dalam berpikir secara ilmiah itu kan biasanya didahului dengan studi pendahuluan. Sebetulnya apa permasalahan pokok yang ada di situ yang sudah saya sampaikan. Sehingga dari segi awal itu, saya membuat gini, ini karena apa? Karena ada alasannya semua, tidak asal membuat. Kalau asal membuat itu nanti artinya kan coba-coba, hasilnya tidak pasti. Ya. Kemudian
setelah itu desain selesai, desain awal sudah selesai kan dicoba. Nah, kemudian dilaporkan tentang hasil uji coba pertama itu, ya. Terus kemudian dari situ kan mesti ada lagi seperti dengan refleksi yang tadi, bahwa yang di sini masih kurang begini, di sini masih kurang begini dan selanjutnya, ya, sehingga perlu direvisi kurang apa. Misalnya kalau dari segi media pembelajaran, media pembelajarannya kurang menarik apa ya. Gambar setelah revisi dan hasil pengujian tahap kedua itu juga harus disampaikan di situ. Kemudian revisi produk lagi, ya. Jadi terus gambar setelah itu, gambarkan misalnya, maksudnya ya, gambarkan setelah itu menjadi bagaimana setelah ada pemasukan dan saran tadi, kemudian lagi diuji lagi pada tahap ketiga bila perlu, ya. Saya pikir 3 ini sudah biasanya ya sekitar inilah, sekitar percobaan skala kecil, kemudian skala besar. Nah, selanjutnya, setelah direvisi, maka diuji pada tahap ketiga, diuji penyempurnaan produk sehingga terjadi gambar terakhir ya. Nah, gambarkan hal-hal produk yang terakhir. Nah, di dalam pembahasannya itu biasanya isinya penelitian ini hanya terbatas pada bidang ini, sehingga hasilnya belum bisa mencakup yang hal luas. Ya. Dan produk ini bisa dibagi diterapkan di mana, terus kemudian untuk kelas apa. Nah, itu di situ biasanya didiskusikan tentang itu, ya. Keterbatasan itu. Ya, bisa disampaikan tentang saran. Apabila ada yang melanjutkan, ingin silahkan ke sini bidang ini. Nah, sehingga nanti itulah yang akan menjadi pijakan pada penelitian. Ini salah satu contoh dari hasil penelitian dan pengembangan itu ya. Yang pertama ini, kalau ini menggunakan statistik ya, jadi ceritakan hasil validasi CD multimedia ini interaktif ya. Itu misalnya hasil uji coba produk, hasil uji coba pemakaian, itu ada anunya begitu, ada ada kelompoknya ya. Pengelompokannya. Jadi yang pertama ini hasil uji coba produknya bagaimana. Hasil uji coba produk ini biasanya intinya adalah misalnya dilakukan di dalam diskusi kelompok. Di dalam diskusi kelompok itu minta pendapat dari teman-teman sejawat atau yang mengetahui bidang inilah ya. Apakah ini sudah bagus? Biasanya pakai kuesioner atau apalah ya. Sehingga nanti ini ada penilaiannya, ada skornya. Misalnya skornya rata-rata 4 itu berarti bagus sekali. Kemudian dari ahli juga dimintai pendapat bagaimana ini. Kemudian ahli yang di bidangnya, misalnya bidangnya ada 2 ya 2, itu akan lebih baik daripada yang 1. Terus kemudian hasil uji coba pemakaian. Nah, hasil coba ini hasil analisis deskriptif tes akhir. Nah, ini karena yang digunakan adalah multimedia interaktif, maka di sini gimana ini hasilnya? Apakah ada peningkatan atau enggak? Kemudian hasil uji normalitas dan homogenitas. Nah, ini biasanya digunakan untuk prasyarat melakukan uji statistik ya, uji statistik. Apakah nantinya hipotesis itu diterima atau tidak, itu dasarnya adalah ini. Datanya harus
normal dan homogen, ya. Sehingga nanti hasil dari hipotesis ini bisa dijelaskan, bisa ditarik melalui hasil hipotesis ini, apakah diterima atau tidak. Kalau persyaratannya seperti yang kemarin, ada koefisien macam-macam itu, ya, bayangannya seperti itu, ya. Nah, setelah itu maka di dalam pembahasan ini apakah dapat dicapai secara pemikiran rasional valid, ya. Kedua, penggunaan efektif. Ketiga, terdapat pengaruh signifikan penerapan model interaksi, misalnya interaksi rendah. Jadi yang pertama ini sudah bagus, yang hanya interaksinya ya dengan interaksi di dalam model interaktif itu masih rendah, kurang tinggi. Artinya mungkin ada kelemahan, ada kekurangan-kekurangan di sini, ya. Artinya bisa diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Sehingga nanti Anda harus menjelaskan juga kelemahannya di sini, ya, seperti yang PTK tadi. Kemudian ditindaklanjuti sebagai media pembelajaran. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.